Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian. Secara etimologis, metode berasal dari kata Yunani methodes yang berarti jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah. Maka metode mengangkat masalah cara kerja untuk mendalami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sehingga objek yang menjadi masalah terpecahkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan peneliti untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, metode dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar dalam penelitian dapat dihasilkan suatu hasil yang sesuai dengan harapan peneliti. Jadi, yang dimaksud dengan metode adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode penelitian sastra adalah cara yang dipilih untuk peneliti dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek kajian. Dalam metode terdapat teknik dan pendekatan, maka metode penelitian sastra akan memuat pendekatan atau sisi pandang, keilmuan, dan teknik analisis yang digunakan. Metode penelitian yang akurat tentu akan menerapkan pendekatan dan teknik penelitian yang jitu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah cara pengelukisan data dan analisis data kritik sastra. Kritik membutuhkan pelukisan data sebagaimana adanya. Maksudnya, yang digambarkan dalam kritik sastra menurut realitas yang ada, tidak perlu menambah hal-hal lain. Teknik penelitian semacam ini dalam kritik sastra disebut deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif mengutamakan penggambaran data melalui kata-kata. Menurut Ratna, metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian penelitian. Dengan kata lain, metode analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan kemudian mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti dengan hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Metode deskriptif ini disertai dengan kegiatan analisis agar diperoleh pemahaman dan pembahasan yang mendalam mengenai analisis semiotik yang terdapat dalam puisi dalam doa. 1. Sajak Desember, perahu kertas, dalam doaku, hati selembar daun, dan hitam berkarya, karya seperti De Joko Damono, sebagai bahan pembelajaran sastra di MTS. Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah karya sastra dalam bentuk puisi. Pertimbangan peneliti memilih puisi ini sebagai sumber data dalam penelitian adalah pertama, seperti De Joko Damono adalah seorang penyair yang produktif dengan karya-karyanya sampai sekarang. Kedua, memilih puisi dalam doa. Sajak Desember, perahu kertas, dalam doaku, hatiku selembar daun, dan hitam berkarya karya seperti De Joko Damono sebagai bahan pembelajaran sastra untuk kepentingan pendidikan yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah, yaitu madrasah sanawiyah. Pemilihan 6 puisi tersebut berdasarkan pilihan kata atau kosakata keagamaan yang terdapat dalam puisi tersebut. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiono. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena. Gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Satori. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan suatu sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari suatu yang alamiah. Satori. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang memadai, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data utama adalah berupa kumpulan puisi Dukamu Abadi tahun 1969, Sihir Hujan tahun 1984, Perahu Kertas tahun 1984, dan Hujan Bulan Juni tahun 2013 karya Sapardi Djoko Damono. Adapun tambahan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, memilih puisi-puisi yang dijadikan bahan utama objek penelitian. Yang kedua, menentukan puisi-puisi untuk dijadikan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan menggali teori yang relevan dengan hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini. Analisis yang lebih rinci. Yang pertama adalah analisis struktur puisi. Yang pertama ada aspek sintaksis. Dalam puisi merupakan analisis hubungan antara tanda. Kalimat terdiri atas kata, frasa, dan khusus. Yang kedua ada aspek semantik. Pada intinya tertuju pada analisis hubungan tanda-tanda dengan interpretasi yang dihasilkan atau maknanya. Pembicaraan aspek semantik pada analisis ini dibatasi pada denotasi dan konotasi, majas, dan isotopi untuk mengetahui tema. Yang selanjutnya ada aspek pragmatik, adalah studi tentang hubungan antara tanda dan pemakai. Pusat perhatian studi adalah pemakaian bahasa dan efek yang ditimbulkan. Tujuan dari ketiga ini yaitu untuk mengetahui unsur pembangun puisi dan makna puisi yang akan dianalisis. Yang kedua ada analisis nilai religius. Nilai-nilai keagamaan sumbernya dari Tuhan atau Allah diturunkan melalui wahyu yang terdiri atas 3 aspek. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan meneladani nilai-nilai religius. Rincian aspek yang dianalisis yaitu keimanan atau tauhid. Iman kepada Allah atau perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan. Yang kedua ada takwa kepada Allah atau perasaan takut. Selanjutnya adalah tobat atau perasaan berdosa. Yang kedua yaitu norma kehidupan atau fikih. Itu ada halal atau diperbolehkan, ada haram dilarang, makruh dibenci, mubah dikerjakan, tidak berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Selanjutnya tidak dilaksanakan mendapat pahala, dilaksanakan tidak berdosa. Selanjutnya sikap perilaku atau akhlak. Sabar, kehidupan yang penuh kemuliaan atau rendah hati, tawakal, jujur, ikhlas, dan disiplin. Tujuannya yang terdapat dalam masing-masing puisi yang dimuliakan. Data dan sumber data. Kumpulan puisi Dukamu Abadi, Sihir Hujan, Perahu Kertas, dan Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kumpulan puisi pertama yaitu Dukamu Abadi, cetakan pertama tahun 1969, diterbitkan oleh Peta Dunia Pustaka Jaya Jakarta Pusat. Terdiri atas 42 puisi. Kumpulan puisi kedua yaitu Sihir Hujan, cetakan pertama tahun 1984, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur, terdiri atas 51 puisi. Kumpulan puisi ketiga yaitu Perahu Kertas, cetakan pertama tahun 1975, diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta, terdiri atas 42 puisi. Kumpulan puisi keempat terdiri dari 102 puisi, cetakan pertama tahun 2013, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Dari keempat kumpulan puisi tersebut, dicari puisi yang memiliki tema keagamaan atau religius, baik dari segi pilihan kata, tema, dan idiom-idiom keagamaan yang terdapat dalam puisi. Dari kumpulan puisi pertama terdapat 3 puisi, dari kumpulan puisi kedua terdapat 2 puisi, dan dari kumpulan puisi ketiga terdapat 2 puisi, yang sama yang dengan kumpulan puisi kedua. Dan dari kumpulan puisi keempat terdapat 5 puisi, yang 4 diantaranya bersumber dari 2 kumpulan puisi di atas. Hujan Bulan Juni tahun 2013 berisi sepilahan puisi dari tahun 1964 sampai 1994 yang berasal dari beberapa buku puisi, diantaranya Dukamu Abadi tahun 1969 dan Perahu Kertas 1984. Akhirnya terdapat 6 puisi yang bertema keagamaan.
Dalam menentukan sampel penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik penyampaian purpose atau purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan apabila peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam menetapkan sampai sesuai dengan tujuan penelitiannya. Sampel ditentukan sesuai karakter puisi untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di madrasah sanawiyah. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah puisi dalam doa, sajak Desember, perahu kertas dalam doaku, hati selembar daun, dan hitam berkata. Penggunaan keenam puisi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa puisi tersebut memiliki tema yang sama, yaitu religius. Teknik analisis data, teknik analisis bertujuan untuk mengungkapkan proses pengorganisasian tentang struktur dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam puisi. Kemudian hasilnya diuraikan dan dapat ditarik simpulannya tentang struktur dan nilai religius pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Berdasarkan data penelitian yang telah terkumpul, data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi-puisi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan nilai-nilai religius puisi. Yang ketiga, membuat catatan-catatan berdasarkan hasil analisis untuk menginterpretasikan hasil analisis data. Yang keempat, mendeskripsikan struktur dan nilai religius berdasarkan interpretasi yang dilakukan. Yang terakhir, menyusun hasil analisis untuk dijadikan sebagai bahan ajar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.